A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah ya. Menyikapi hal viral yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu ini. Banyak orang yang bilang sekarang itu yang namanya jin khodam. Jin khodam ini bahkan ada yang bilang khodamnya itu ada yang warisan turun-temurun. Waduh ya Allah ya Rabbi. Nah katanya dia bisa ngejagain kita 24 jam. Tapi beneran gak itu dia malah ngejagain atau malah ngejerumusin kita bikin kita jadi musyrik? Hari ini kita bahas ya. Mudah-mudahan hal-hal yang kayak gini bisa clear hari ini. Kita akan membahas tentang tema yang jaga itu Allah. Bukan jin khodam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan nih hari ini kita belajar bersama. Untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi bisa kesyirikan di sana. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang yang pertama nih kita akan bahas bicara masalah tentang jin ya. Banyak orang yang bilang sekarang ini dia bisa menundukkan jin. Hingga bersedia jin itu melayani dia. Nah pertanyaannya ya kan. Apakah benar kalau jin itu bersedia menjaga kita? Atau hanya para nabi terdahulu aja atau orang-orang tertentu saja. Kita minta penjelasan dari guru kita yang rumahnya banyak jin. Silakan Ustaz Maulana. Silakan Betul. Baik izin Habib dan Ustaz Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari Ayyamul Bid, tepatnya 15 Syawal 1443 Hijriah. Lebih tepatnya 55 hari lagi menuju Idul Adha. Nah, gimana nih? Menaklukkan atau menundukkan jin hingga bersedia menjaga kita. Mohon maaf. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan tidak ada yang bisa melihat jin itu. Tidak ada. Karena jin makhluk halus, beda dimensi. Beda lagi. Kalau itu dia bikin jalan tembus. Mohon maaf, beda jalur. Karena beda makhluk. Satu makhluk halus, kita ini makhluk yang kasar. Hanya Nabi yang mampu mengatur dan menundukkan jin. Siapa itu? Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberikan kemampuan untuk bisa menundukkan jin. Ingat, bukan menjadikan jin itu secara khusus, secara memuliakan jin. Tidak. Karena kita tetap adalah inni ja'ilun alifatan fil ardi. Kita tetap jadi khalifah. Bukan mereka yang jadi pimpinan kita. Bukan mereka yang mengurus kita. Bukan mereka untuk mohon maaf sampai kita menyembah dia. Sehingga terjadilah kemusyrikan. Maka Nabiullah Muhammad SAW sekalipun mampu tapi menghargai doa Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum dan sesudahnya. Yakni kemampuan untuk menundukkan jin. Dan walaupun pernah kejadian di zaman Rasul. Ada jin yang diikat jadi bola. Terus dimainkan oleh anak-anak. Pada saat itu tahu. Seandainya bukan karena doanya saudaraku Nabi Sulaiman. Akan ya disakiti seperti itu. Artinya Nabi sendiri pun tidak mau melakukan hal itu karena menghargai doa Nabi Sulaiman. Jadi setelah itu tidak ada lagi yang serupa dengan Nabi Sulaiman. Mohon maaf, tidak ada. Maka jangan pernah mengaku bahwa saya menundukkan jin. Jangan. Apalagi menyombongkan diri karena hal tersebut. Karena kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, berarti ada jin di dalam dirinya. Sekali lagi, jika ada yang berkata, aku melihat jin, berarti bisa jadi ada jin yang ada pada dirinya. Apalagi kali ini kita membahas tentang jin kodom. Yang dalam artian justru jin kodom itu apa?
Khodam. Ya itu khodam. Kodom siapa lagi kodom katanya. Kodong kali kasihan, jin kasihan. Maka itu jin kodong. jin pendamping maksudnya. Tapi ingat ada juga malaikat pendamping. Jadi ada dua, tapi secara spesifik kita membahas tentang pendamping yang berasal dari jin. Bukan pendamping yang berasal dari malaikat. Ya, tapi Allah Masya Allah ya, kita nggak bisa ngelihat, tapi mungkin ada yang pernah merasakan. Apalagi kalau sampai barang-barang di rumahnya bergerak. Kucing nggak ada, tikus nggak ada, cicak nggak ada, bergerak sendiri. Beda jin lagi tuh. Beda lagi, itu beda apa lagi. itu? Karena jin yang mendampingi kita itu yang membisikkan kejahatan, keburukan. Sementara malaikat yang jadi pendamping kita, itu yang membisikkan kebaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana mohon izin ya. Di dalam Islam itu ada hal yang diwariskan secara turun-menurun. Atau mungkin ada juga katanya yang khodam ini atau jin ini yang memang bersedia ikhlas menjaga seseorang atau keluarganya. Karena ada ayat katanya yang bilang bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Nah kita minta penjelasan dari guru kita, dari Habib Usman. Ini apa maksud dari ayat tersebut? Mohon izin penjelasannya. Afwan. Tafadhal. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada hari ini kita hadir di tempat ini dan juga penonton di rumah menyaksikan Islam itu indah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat, janganlah kita sembarangan berteman dengan jin. Apalagi mau main bareng sama jin atau mau minta sesuatu sama jin. Oleh karena itu, manusia yang seperti itu akan jauh yang namanya dari keberkahan. Dan bahkan manusia tersebut cenderung mendapatkan kesesatan. Jin, ingat, tidak mungkin ikhlas. Untuk apa? Untuk membantu manusia. Pasti ada tumbal atau apapun namanya yang mengarah kepada kemusyrikan atau bahkan kekufuran. Dan bahkan akan menyesatkan manusia tersebut. Dan manusia tersebut akan jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada jin yang kafir, ada jin yang beriman. Kalau yang beriman, mereka sibuk untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mereka sibuk ibadah, sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jelas bahwasanya siapa orang manusia yang dimana mereka ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi kalau ada manusia nih, kita nih Ustadz Sam, Ustadz Maulana, aneh semuanya, itu duduk bareng, ya kan? Ada malaikat, malaikat di depan, malaikat yang di belakang. Setiap subuh mereka naik ke langit Allah. Ditanya sama Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku? Dia habis sholat subuh, alhamdulillah. Subuh ini kita sholat subuh dilaporin sama malaikat. Nanti waktu asar juga malaikat naik lagi ke atas, ditanya lagi sama Allah, apa yang hambaku lakukan? Hambamu sholat asar. Jadi inilah satu kebaikan yang dijaga oleh mereka. Siapa? Malaikat memperhatikan. Dan malaikat Raqib dan Atid mencatat daripada setiap kebaikan dan keburukannya. Jadi ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang, ada malaikat sebelah kanan, ada malaikat sebelah kiri. Yang dimana mereka memperhatikan. Terus apa lagi? Dalam lanjutan ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas siapa orang yang mau hidup di dunia ini dalam kebaikan, hanya dialah yang bisa merubah dirinya. Hanya dialah yang bisa menolong dirinya. Dan dialah yang akan menjadikan dirinya, mau dia beriman, bertakwa, jauh daripada Allah atau dekat daripada Allah, tergantung orang tersebut. Jadi orang itulah yang harus berjuang dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bicara masalah khodam ini memang hidupnya ribuan tahun. Bisa aja terjadi turun-temurun dari kakeknya segala macam itu bisa ke dia gitu ya.
Yang namanya khodam ini nggak mungkin mati bareng kayak kita. Tapi dia ngikutin terus keluarganya. Makanya banyak suka dibohongin tuh. Yang dibilang ini dari keluarga kakeknya ini segala. Itu sebenarnya jinnya, jin khodamnya. Atau mungkin yang namanya korin ya. Nauzubillah min zalik itu nauzubillah. Nanti kita lanjutin pembahasannya. Nah sekarang kita bicara masalah tentang golongan jin ini kan seperti kalau kita sering mendengar kan ada jin yang baik dan juga ada jin yang buruk. Jin yang baik ini dia menjadi muslim. Jin yang gak baik ini menjadi kafir kan gitu ya. Nah ini bisa nggak sih kalau seandainya jin yang baik ini, khodam kita ini seandainya dia muslim, ini bisa menjaga kita atau bisa mengajak kebaikan atau malah enggak juga gitu loh. Nah, kita pengen tahu ya namanya jin kalau dia muslim, dia baik, dia menjaga kita atau enggak juga Ustaz Syam mau izin penjelasannya. Atau ngajakin sholat berjamaah gitu kali ya. Benar. Apa tuh penjelasannya? Tapi guru kami semua, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan jin dan manusia, Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah. Yang namanya diperintahkan beribadah dari golongan manusia ataupun jin, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang taat akan perintah Allah, ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata manusia dan jin sama, ada nafsunya juga. Manusia dan jin juga makhluk Allah. Kadang-kadang mereka taat pada Allah, kadang-kadang juga mendustai Allah. Sama seperti manusia, kadang-kadang mereka sangat taat kepada Allah. Apalagi bulan suci Ramadan tuh. Bulan suci Ramadan, subhanallah ibadahnya kepada Allah taat banget. Tapi keluar dari bulan suci Ramadan kadang-kadang menurun lagi ibadahnya. Jin pun demikian. Ada yang muslim banget. Tapi ternyata lama-kelamaan kemuslimannya juga menurun. Atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga menurun. Ada orang Islamnya, orang manusia nih. Manusia dia taat banget ibadah. Tapi kadang-kadang juga dia menjadi tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan ini kami di panggung Islam itu indah, di mimbar Islam itu menegaskan bagaimana kalau khodamnya muslim maka tetap tidak boleh. Karena jin muslim pun kadang-kadang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat itu dia masih baik tuh, ngajak kebaikan. Tapi dia juga punya nafsu, kadang-kala dia juga ingin berbuat kejahatan. Bagaimana kalau pada saat itu dia sedang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mengaku jin muslim, kalau dia sedang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru dia akan membisikkan keburukan kepada khodam tadi, kepada manusia tadi. Jadi khodamnya ini mengajak kepada keburukan. Maka meskipun dia jin muslim, tetap bisa mengajak kepada keburukan. Sebagaimana sahabat kita yang manusia, kadang-kadang sama-sama kita ke masjid. Tapi pulang dari situ sama-sama lagi kita zolimin orang. Kadang-kadang kita sama-sama berbuat baik. Tapi pulang dari situ sama-sama lagi kita nggak sholat. Maka jin tetap menjadi alam yang lain, tidak sama dengan manusia. Yang kedua, kalau misalnya dia orang yang khusus Ustadz. Misal dia adalah ilmunya bagus, dia mengerti tentang syariat. Hati-hati, tetap saja bisa digoda oleh jin tadi. Kenapa? Bisa jadi dia tidak menjadi orang yang berilmu lagi. Bisa menjadi dukun dia. Kenapa? Karena ternyata jin itu bisa menggoda manusia yang kelihatannya baik, dibungkus dengan baik, tapi ternyata isinya tetap kurang baik. Maka jin muslim pun tidak boleh dijadikan khodam. Tetap dunia kita, dunia manusia, dunia mereka, dunia jin. Kita hanya wajib mengimaninya, bukan untuk bekerja sama. Wallahu ta'ala. Jadi kita analogikan ini kalau jin itu hampir sama kayak manusia ya. Sama ada nafsunya. Jadi jangan-jangan dia cuma KTJ. Apa itu KTJ? Kartu tanda jinnya doang Islam katanya. Saya, Habib, Sasam, aku mengajakin Apaan? Mas Fadil. Iya. Mau nggak? Ah. Semua kemauannya dituruti
supaya bisa dapat secara instan. Mau Ya nggak? mau lah Ustadz, siapa yang nggak mau. Apalagi cara instan ya kan, apalagi kita banyak Langsung hajat, kan. banyak keinginan. Ada Lalu, caranya. Ini solusinya. Nalu, Ngapain? Maka siapkan ini. Ih, ngapain? Ustadz ngapain pakai bunga-bunga gituan? Jangan pakai begini-begini, ntar malah jadi ngundang jin. Waduh, jangan-jangan dari tadi bawa kembang, Ustadz sengaja ngundang jin ke sini ya? Enak aja. Ada hajat ya? Enggak. Bohong, bener nih, Enak aja. ngaku. Ini kan cuma contoh. Kalau banyak orang nyediain seperti ini, akhirnya malah jin suka sama Udah ini. deh, ditaruh dulu, jangan pakai gini-gini. Bukannya buat ditaburin. Jangan main dulu. kembang-kembangan, jangan main kembang-kembangan. Ditaburin Ntar aja gimana jamaah sih? kita minta jelasannya. Bukan gini. Jangan, nanti tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya nggak mau Dengerin sama dulu gitu-gitu. caranya. Bahaya nih. Ih, nggak Ada caranya.